Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Untuk itu, kami mengundang jemaat untuk berdiri untuk menyambut Teofani. Mari kita sambut pembukaan kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan ibadah kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, pemuda-pemudi, anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, dikasihi Allah, kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali dalam ibadah kita, yaitu minggu pertama sesudah Trinitatis. Mari kita mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan dan penyertaannya dan kesempatan ini. Kita dasari ibadah kita dengan ayat firman Tuhan yang menjadi introitus kita di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 16. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku." Mari kita terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, karena yang kita saksikan adalah kebaikan Allah setiap saat. Kita pujikan bersama-sama, "Aku hidup bagimu." Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur Minggu yang diambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 11. Kita baca Mazmur secara litani. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. haleluya. Amin. Saudara-saudara, pemuda-pemudi, anak-anak yang dikasihi, diberkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah kami, Allah yang kami sembah dan muliakan dan kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang selalu setia, Allah yang begitu mengasihi kami dan peduli kepada kami, ciptaan-Mu dan umat yang Engkau kasihi. Syukur kepadamu hari ini dan saat ini kami boleh kembali dalam ibadah kami dan persekutuan kami. Kami juga datang dalam pengakuan kami. Bapa, dalam kerendahan hati kami mengakui segala hal yang telah kami perbuat. Yang sungguh di hadapan-Mu tak ada yang mampu kami sembunyikan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan juga terhadap sesama dan lingkungan kami. Kami mohon ampun dan sadar akan kelemahan kami. Untuk itulah kami bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia-Mu saja, ya Allah. Berkenan Engkau menyucikan kami, menguduskan kami kembali, dan mengarahkan kami untuk selanjutnya. Apapun kehidupan yang Engkau izinkan, agar sungguh-sungguh kami boleh selalu ada di dalam-Mu, di dalam kekuatan-Mu, dan di dalam kebenaran-Mu. Sehingga sungguh hidup kami ini berkenan bagi-Mu. Inilah doa kami, ya Allah, ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, terutama kasih karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini kepadamu Bapa, hanya di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama pujikan, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, karena sungguh kita percaya rahmat Allah begitu besar. Kita pujikan bersama-sama. Yang indah bagaiku.
menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Itulah kesaksian seorang Yohanes yang diberikan penglihatan oleh Allah dan sebagai berita anugerah bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh menyadari akan dosa-dosa kita. Maka berdasar firman Tuhan ini, sebagai hambanya saya menyampaikan bahwa segala dosa-dosa kita yang telah kita akui dengan kerendahan hati telah diampuni oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita senantiasa bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan kita yang telah menerima anugerah Allah dengan berdiri dan terus menunjukkan kesiapan kita dibaharui. Mari kita berdiri dan kita menerima firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam surat Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita yang dibaharui Allah. Mari kita senantiasa yang sudah ditebus olehnya, oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita layani Dia dan lakukan yang terbaik. Kita pujikan bersama, kita sudah ditebus olehnya. Disilakan untuk duduk kembali dan kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan sabdanya. Mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah, kami telah siap untuk menerima kebenaran sabdamu. Berfirmanlah kepada kami sekalian sehingga kami boleh mengetahui apa yang menjadi maksud-maksud-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami semua dikuatkan dan diarahkan dengan tuntunan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami semua dan hamba-Mu yang lemah ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi pelaku firman. Kami menyambut firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37, yaitu perikop cara hidup jemaat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka.
Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengar firman Allah, yang setia memeliharanya, dan yang mau melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat sekalian, pemuda-pemudi, anak-anak sekalian di rumah masing-masing, karena kita sampai saat ini masih harus beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama tetap bersyukur di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan mengenai berbagi. Saya mengajak kita bersama-sama mengingat prinsip berbagi. Prinsip berbagi itu menyebutkan bahwa milikku adalah milikmu juga. Betul Bapak Ibu Saudara-saudara? Atau kebalikannya, milikmu adalah milikku juga. Tetapi pada kenyataannya sulit untuk menerapkan prinsip yang menyebutkan milikku adalah milikmu juga. Pasti yang lebih mudah itu untuk menyebutkan milikmu adalah milikku juga. Dan kalau disebutkan milikku, ya tetap milikku juga. Pasti itu yang terjadi. Karena kita sulit untuk menyebutkan bahwa milik kita ini adalah milik orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda-pemudi, anak-anak sekalian, kita melihat hari ini firman Tuhan melalui cara hidup jemaat. Setelah Roh Kudus turun memenuhi para rasul, terutama Petrus saat itu yang berkhotbah, dan ketika banyak yang menjadi percaya, ada 3.000 orang kurang lebih di sana yang langsung percaya dan hidup di dalam kasih Allah. Cara hidup jemaat mula-mula ini yaitu dengan prinsip berbagi, dan ini nyata mereka lakukan. Kalau kita mau melihat padanan dari perikop bacaan kita hari ini Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Sebelumnya di pasal 2 ayat 41 sampai 47 juga disebutkan di sana bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Jadi sungguh nyata kehidupan mereka yang bertekun di dalam Tuhan, di dalam pengajaran, di dalam persekutuan, saling melayani dan bersaksi. Dan kita melihat sungguh prinsip berbagi itu ada secara nyata. Beberapa hal yang tercermin dalam cara hidup jemaat mula-mula itu, antara lain mereka disebutkan yang pertama adalah sehati sejiwa. Satu hati, satu jiwa. Artinya satu pandangan, satu tujuan mereka, seperasaan, sepenanggungan. Kemudian ketika prinsip berbagi itu dengan dasar sehati sejiwa mereka lakukan, apa yang menjadi milikku bukan hanya menjadi milikku, tetapi menjadi milik bersama, menjadi milik kita. Saya dan kamu. Artinya bahwa tidak ada pembedaan.
dan semuanya bisa dinikmati bersama-sama. Dan itu nyata terjadi dalam cara hidup jemaat mula-mula. Kita melihat juga bagaimana semangat mereka bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan jaminan keselamatan bagi orang percaya, tanpa takut sedikit pun, tanpa khawatir sedikit pun apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka sungguh menggambarkan kasih yang tulus. Mereka hidup di dalam kasih karunia. Secara totalitas mereka hidup dan berkumpul bersama-sama. Bahkan disebutkan di situ memecahkan roti bersama-sama. Mereka menjual apa yang menjadi milik mereka, apa yang ada pada mereka dibagi-bagikan secara rata. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua sama. Dan saudara-saudara, kita melihat apa yang terjadi ketika mereka hidup dalam ketekunan atau bertekun dan juga berbagi itu. Disebutkan di situ ayat 34, mereka tidak berkekurangan, saudara-saudara. Bagaimana mungkin dalam bayangan kita ketika kita menyerahkan semuanya, bagaimana dengan hidup kita? Sering kita dihantui dengan kekhawatiran. Dan kalau kita melihat juga cara hidup jemaat ini, apakah mereka enggak memikirkan bagaimana kehidupan mereka sendiri? Setelah apa yang mereka miliki, mereka serahkan semuanya. Saudara-saudara, sungguh kita melihat di sini cara hidup jemaat ini tidak membuat mereka kekurangan. Tetapi justru mereka hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan di dalam apa? Kelimpahan di dalam kasih. Kelimpahan di dalam damai ketika mereka sungguh merasakan damai saat mereka berbagi. Apa yang ada mereka, bukan apa yang tidak ada pada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik pemuda dan pemudi dan juga anak-anak sekalian, mari kita belajar saat ini dari cara hidup jemaat mula-mula ini. Ketika buah-buah roh terpancar dari cara hidup mereka, dari cara mereka bertekun, dari cara mereka bersekutu tidak hanya dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama, juga lingkungannya, dari cara mereka melakukan pelayanan kasih satu dengan yang lain, dari cara mereka bersaksi menyaksikan kebenaran, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga saat ini bisa belajar apa yang Tuhan Yesus lakukan atau berikan, mandatkan ketika dia naik ke surga, sebelum naik ke surga, kepada para murid atau sebelumnya ketika Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan kebenaran. Karena introitus kita hari ini, Lukas 10 itu bagian dari peristiwa Tuhan Yesus mengutus para murid, 70 murid di situ yang diutus untuk pergi ke daerah-daerah yang akan didatangi Tuhan. Kita melihat atau kita merenungkan saat ini bahwa Tuhan tidak hanya mengutus para murid dan rasul-rasulnya, tetapi juga mengutus kita semua, saudara-saudara, anak-anak, pemuda-pemudi, dan saya. Kita semua juga diutus oleh Tuhan untuk bersaksi dalam kehidupan kita. Yaitu dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diutus untuk menyampaikan apa yang kita dengar, apa yang kita terima, petunjuk hidup baru kita ya. Apa yang kita dapat, yaitu kasih karunia Allah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus kita saksikan dalam hidup kita. Ada banyak sudah metode yang kita ketahui, terutama gereja Kristen Protestan di Bali sudah menerapkan pengajaran-pengajaran pembekalan tidak hanya untuk jemaat dewasa, tetapi bahkan juga sampai kepada anak-anak, yaitu metode penginjilan evangelism explosion.
Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengutusan untuk bersaksi itu tidak hanya cukup dengan metode-metode yang sudah kita pelajari, atau dengan cara-cara penyampaian-penyampaian yang kita tahu. Tetapi juga dalam iman kita diutus juga untuk bersaksi melalui kehidupan dan cara hidup kita. Agar kehidupan kita tidak atau bukannya menjadi batu sandungan, tetapi sungguh hidup kita ini juga yang sudah diberkati menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh karena itulah hari ini kita diingatkan untuk bersaksi juga dengan cara hidup kita sebagai orang percaya. Yaitu dengan prinsip seperti cara hidup jemaat mula-mula. Walaupun kita saat ini harus sesuaikan dengan konteks dan situasi yang ada juga di zaman sekarang. Lalu apa yang dapat kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara dengan cara hidup kita? Kehidupan yang berbagi ini bagaimana dapat kita lakukan di dalam kehidupan yang zaman sekarang ini? Mari kita renungkan, hidup berbagi ini tidak lain adalah intinya menanggalkan keegoan, kepentingan diri sendiri. Beberapa hari yang lalu, firman Tuhan dalam Puji dan Janji atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan, hendaklah tiap-tiap orang tidak mencari kepentingannya sendiri atau keuntungannya sendiri, tetapi tiap-tiap orang harus mencari keuntungan orang lain. Itu sebenarnya prinsip berbagi. Tetapi seringkali kita berdalih bahwa itu susah. Bagaimana caranya kita untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain, sedangkan kepentingan kita sendiri pun begitu banyaknya dan belum tentu kita dapat memenuhinya. Saudara-saudara, lalu bagaimana jika hal itu terus kita anggap sebagai tantangan, susah, sehingga banyak dalih yang menutup kita sehingga kita tidak mampu untuk melihat maksud di balik pengutusan Tuhan untuk kita hidup berbagi ini. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kita melihat cara hidup jemaat mula-mula ini, walaupun susah menurut kita, tetapi kenyataannya mereka bisa melakukannya. Dan kenyataannya bukan hanya secara teori, mereka mampu hidup berbagi, sehati sejiwa, bersaksi melalui apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka lakukan. Dan kita lihat tidak ada beban, tidak ada masalah, tidak ada kekurangan. Justru mereka hidup dengan penuh kelimpahan, sukacita dan damai sejahtera. Ketika mereka berbagi dari apa yang ada pada mereka, maka itulah keuntungan karena mereka lakukan dengan tulus dan totalitas. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka saat ini kita merenungkan, kalau kita mau berbagi dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Kalau kita mengaminkan, mari kita lakukan. Jangan pikir dulu bahwa kita juga punya kepentingan kita. Kita juga punya kebutuhan kita yang mungkin lebih dari kebutuhan-kebutuhan orang lain. Tetapi mari kita renungkan saat ini, ketika kita berbagi, di situ Tuhan sudah siapkan berkat untuk kita. Karena di dalam setiap berkat Tuhan itu sebenarnya Tuhan punya maksud agar kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Tetapi jangan juga kita menyalahgunakan pengertian ini, atau jangan sampai kita salah paham. Lalu ketika kita membaca cara hidup jemaat ini, lalu kita
menganggap bahwa semua apa yang kita miliki ini, bahkan apa yang lebih dari pikiran kita yang kita tidak miliki harus kita berikan kepada orang lain. Bukan demikian caranya. Tetapi apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang harus kita bagikan. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Tetapi selalu apa yang ada pada kita, itulah berkat yang Tuhan berikan yang harus juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi yang membutuhkan. Dengan demikianlah kita sudah memenuhi apa yang menjadi perintah Tuhan untuk bersaksi. Dan jangan takut kesaksian apapun dalam kehidupan kita kalau kita sudah lakukan dengan tulus dan totalitas seperti jemaat mula-mula. Jangan takut ketika ada pun orang yang menolak, dia bukan menolak kita. Tuhan Yesus sampaikan dalam pengutusan kepada 70 murid, introitus kita Lukas 10 ayat 16. Barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Tuhan katakan, barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, jangan takut kalau ada orang yang menolak kesaksian kita atau apa yang kita lakukan untuk kebaikan. Karena ketika mereka atau dia menolak kita, maka dia atau mereka menolak Tuhan, menolak kebaikan dan kasih Tuhan. Untuk itu, singkat saja untuk mengakhiri renungan kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, teruslah bersaksi, teruslah berbagi. Hal-hal sekecil apapun ketika kita lakukan dengan tulus, memperhatikan tetangga kita, memperhatikan kebersihan, persekutuan kita. Selain persekutuan kita dengan Tuhan, juga dengan sesama dan lingkungan, itulah kesaksian hidup kita. Cara hidup kita yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan, kita menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh. Selamat terus bersaksi dan terus berbagi dalam kehidupan kita bersama, sehati sejiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk saat teduh. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Informasi kegiatan sepekan dan lain-lain JKK. Yang pertama, surat edaran berdasarkan program New Normal dari pemerintah. Maka dengan ini diumumkan kepada dan diumumkan ke semua majelis jemaat Kristus Kasih berkenaan dengan kegiatan ibadah JKK sebagai berikut. A. Ibadah Minggu tanggal 21 masih tetap dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing dengan liturgi bisa diambil dari gereja di meja satpam dan juga dalam bentuk hard copy bisa
lihat di share di medsos. B. Segala bentuk persembahan apabila tidak memungkinkan untuk dibawa langsung ke sekretariat gereja dapat ditransfer melalui rekening mandiri. Dan juga dapat menginformasikan kepada bendahara majelis Bapak Santi dengan nomor 082 237 085444. Yang kedua, persembahan pembangunan gereja dan tempat parkir. Posisi saldo pembangunan sampai dengan 31 Mei 2020 sebesar Rp579.415.190,78. Terima kasih atas dukungan doa dan dana dari warga jemaat. Selanjutnya kami mengharapkan kelangsungan partisipasi warga jemaat tetap berjalan. 3. Pelayanan sakramen baptis kudus, dewasa serta sidi untuk JKK dan BPI Fajar Kasih. Pertemuan anak-anak katekisasi yang akan baptis sidi dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2020 pukul 9. Mohon kehadiran seluruh anggota calon baptisan dengan membawa buku pelajaran katekisasi. 4. Gerakan peduli kasih untuk warga JKK yang terdampak COVID-19. Dana yang telah terkumpul sampai dengan tanggal 14 Juni adalah sebesar Rp75.200.000 dan ada juga bantuan natura dari beberapa jemaat. Dari dana dan persembahan natura tersebut telah disalurkan ke warga jemaat dalam 3 periode. Gerakan peduli kasih ini masih terus berjalan sehingga masih diberikan kesempatan kepada bagi warga jemaat yang rindu untuk membantu dalam kegiatan natura atau membantu meringankan beban jemaat yang masih membutuhkan dalam bentuk beras, minyak, mie instan, gula. Silakan bisa disalurkan. Yang kelima, berita duka. Telah dipanggil Tuhan Bapak Idewo Nyoman Oke yang merupakan ayah mertua terkasih dari Bapak Kris Martino Waluyanto, ayahanda dari Ibu Idewo Ayu Oke Maya Saputri, sektor pemecutan KK 554 pada hari Sabtu 6 Juni 2020 dan akan diaben pada hari Selasa 16 Juni 2020 di Krematorium Ceko Maria. Pelayan dan majelis jemaat beserta seluruh warga JKK ikut berbelasungkawa mendalam, bersimpati dan berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan, ketabahan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Delapan, ucapan terima kasih keluarga Bapak Darmawan Waruwu mengucapkan terima kasih kepada pendeta Majelis Jemaat Rukun Purnabawa, warga jemaat dan simpatisan atas dukungan doa sehingga almarhum Ibu Nuryati dapat dimakamkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya untuk informasi keuangan, Majelis Jemaat JKK dapat melihat di web JKK dan juga mungkin ada koreksi, silakan menghubungi kantor gereja. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudara jemaat sekalian, pemuda-pemudi, anak-anak yang dikasihi Allah, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita.
Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami kembali bahwa Engkau mengutus kami untuk bersaksi, tidak hanya menyampaikan kebenaran, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga melalui cara hidup kami yang bersaksi mengenai kasih Allah yang begitu besar. Situasi saat ini yang ada memang menyulitkan kami karena kami pun banyak juga membutuhkan bantuan. Namun ya Allah, kami sungguh percaya apa yang telah kami renungkan melalui firman-Mu. Cara hidup jemaat mula-mula yang nyata mereka lakukan dalam kehidupan bertekun dan berbagi, sungguh membuat mereka justru berkelimpahan dalam kasih dan damai sejahtera. Mereka tidak pernah berkekurangan. Kiranya itu boleh menyadarkan kami, terutama situasi dalam menanggulangi pandemi yang ada saat ini, untuk kami terus untuk sehati, sejiwa, seperasaan, sepenanggungan, untuk menanggulangi bersama-sama dan berbagi, terutama bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berbagi dari apa yang ada pada kami, bukan apa yang tidak ada pada kami. Mohon kekuatan daripada-Mu ya Allah, terutama bagi pemerintahan, bagi pemimpin kami, karena situasi yang masih berlanjut ini, pandemi yang masih berlanjut, walaupun segera akan diusahakan situasi untuk new normal, untuk kembali beraktivitas dengan beberapa batasan-batasan dan juga aturan, tetap kami mohon kekuatan daripada-Mu memimpin seluruh masyarakat, bahkan seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk masyarakat Indonesia dan Pulau Bali, dan pemerintahan yang ada, dan setiap aparat yang ada, terutama aparat di bagian atau di bidang kesehatan yang menangani dan menanggulangi. Tuhan berkati mereka yang juga saat ini sedang meneliti untuk vaksin dan obat-obatan untuk penanganan pandemi ini. Kami berdoa untuk aparat keamanan dan semua di bidang yang lain. Kiranya kehidupan kami tetap dituntun oleh hikmat-Mu ya Tuhan, juga di tengah kehidupan bergereja dan pelayanan kami. Kiranya Bapa juga memberkati gereja-gereja-Mu yang hadir di permukaan bumi, terutama gereja Bali, dan pelayanan kami, sehingga sungguh kami boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, di Pulau Bali ini, boleh menjadi saluran berkat. Segala tantangan yang kami hadapi, kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, terutama pergumulan untuk sidang sinode yang sedang saat ini diupayakan. Kami mohon kiranya Engkau yang memimpin sehingga nantinya sidang boleh berjalan dengan baik dengan cara apapun. Tentu sesuai dengan apa yang menjadi himbauan dari pemimpin kami untuk kebaikan bersama. Demikian juga kehidupan persekutuan kami sebagai Jemaat Kristus Kasih dan juga Balai Pembinaan Iman Fajar Kasih. Mohon kekuatan daripada-Mu ya Allah dalam kehidupan persekutuan kami, walaupun sampai saat ini kami masih beribadah di rumah-rumah kami masing-masing, namun tetap secara kesatuan iman kami tetap bersatu di dalam Tuhan, dan kami bersama-sama bahu-membahu untuk saling tolong-menolong dan untuk segala kehidupan dan kebutuhan pelayanan kami. Berkat yang ada pada kami kiranya dapat kami kelola dengan sebaik-baiknya untuk persekutuan kami, demikian juga pergumulan kami ke depan, baik pergumulan untuk ibadah kembali dan juga pergumulan kami untuk pelayanan-pelayanan khusus. Kami berdoa secara khusus untuk rencana sidi anak-anak kami, Tuhan kiranya menuntun. Kami berdoa untuk pergumulan, untuk pembangunan, kami juga mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Apa yang terbaik daripada-Mu yang kami lakukan. Demikian juga Bapa untuk pergumulan yang lain di tengah-tengah persekutuan kami, kehidupan keluarga berkeluarga, kehidupan masing-masing kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami, pekerjaan, dan anak-anak kami.
Bapa, dalam situasi saat ini banyak yang sungguh-sungguh bergumul, terutama di bidang ekonomi. Mohon kekuatan-Mu ya Tuhan, agar kami tetap berhikmat, tetap mengarahkan hati kami kepadamu. Walaupun saat ini pekerjaan masih belum stabil, banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan kepala-kepala keluarga. Tuhan, biarlah mereka tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka kekurangan. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan melalui siapapun, dan tangan Tuhan bekerja, sehingga nantinya mereka boleh mencukupkan segala kehidupan mereka, juga anak-anak kami. Anak-anak kami demikian juga Bapa, baik anak-anak muda kami, juga anak-anak kami yang dari masih kecil, dalam masa pertumbuhan mereka, kami mohon penyertaan-Mu, dan juga untuk saat ini di mana anak-anak kami akan beralih pendidikan mereka ya Tuhan, ada yang naik ke jenjang yang lebih tinggi, ada yang sudah lulus mencari sekolah atau perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Kami bergumul menyerahkan segala pergumulan ini dan apapun yang menghambat tantangan kami mohon Bapa, kuasa-Mu membukakan jalan yang tertutup sehingga anak-anak kami sungguh meraih masa depan mereka. Demikian juga jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya ya Tuhan. Kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus selalu membungkus mereka. Demikian juga dengan para warga senior, saudara-saudara kami juga yang dalam kelemahan, dalam pergumulan, saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Saudara-saudara kami yang saat ini terbaring dalam proses pemulihan atau pengobatan baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, kami berdoa kekuatan daripada-Mu dan bilur-bilur-Mu menjamah mereka sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan. Juga para pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ataupun pasien-pasien yang lain yang mengalami sakit penyakit apapun, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan mereka. Demikian juga Bapa untuk saudara-saudara kekasih kami yang Kau tambahkan usia di pekan ini, jemaat sekalian, Tuhan juga berkati dengan kasih setia Tuhan dan perlindungan-Mu juga untuk keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, dalam setiap hal kami boleh menyerahkan setiap pergumulan kami kepadamu. Kami percaya Engkau selalu mendengar doa kami dan Engkau selalu menjawab yang terbaik, selalu Engkau sediakan bagi kami. Ibadah ini juga berjalan dengan baik semua atas pertolongan-Mu. Terima kasih ya Allah, baik kami yang telah menyiapkan pelayanan ini dan juga saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, anak-anak kami yang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau selalu memberkati kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi berkat dan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami lengkapi dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan ucapan syukur melalui persembahan. Sebelumnya mari kita bersama-sama mendasari persembahan kita dengan firman-Nya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Ku Beri Persembahan. Ku
Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, mari kita bawa doa persembahan kita. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama. Ini juga anak-anak-Mu Bapa mengumpulkan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Kiranya sebelum kami pergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu, kiranya Bapa sucikan terlebih dahulu. Berkatin Bapa, berkat kami yang masih ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkatin. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian penutup kita, tiap langkahku. Saudara-saudara, jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kita selalu kepada Tuhan. Jadikan hidup kita sebagai kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Saat ini, jalani kembali kehidupan kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.